Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan literatur review yang berjudul Teknologi Fermentasi untuk Pakan Ternak Ruminansia yang beranggotakan Suma Paskari dengan NIM 12, Andika Ramadan dengan NIM 28, Maisandi dengan NIM 34, Najma Irham Subhani dengan NIM 38, Bayu Majid Abdullah dengan NIM 44, Kamila Azhara dengan NIM 48, Sabti Rahayu dengan NIM 56, dan Dimas Edi Prayoga dengan NIM 60. Yang pertama ada pendahuluan. Limbah merupakan zat yang dihasilkan oleh organisme atau sistem yang dibuang ke lingkungan dan tidak digunakan oleh organisme atau sistem yang menghasilkannya. Limbah dapat berasal dari berbagai sektor, salah satunya dari sektor pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang berasal dari kegiatan dan industri pertanian. Limbah ini biasanya berupa sisa tanaman, daunan, dan kotoran hewan. Contoh dari limbah pertanian yang dapat dijadikan sebagai pakan ternak seperti jerami, ampas sagu, tongkol jagung, dan tubi jagung. Selain dari sektor pertanian, terdapat juga limbah dari perkebunan yang dapat dijadikan sebagai pakan ternak seperti kulit kopi, pucuk tebu, pelepah sawit, dan daun sawit, serta dari limbah perairan seperti eceng gondok. Pakan merupakan bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tindak, serta diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidupnya. Pada musim kemarau yang panjang, jumlah rumput menjadi berkurang dan berdampak pada ternak ruminansia. Untuk mengatasi hal ini, limbah dapat diolah menjadi sediaan pakan hijau melalui proses fermentasi, di mana fermentasi merupakan pengolahan secara biologi menggunakan mikroorganisme yang menghasilkan enzim untuk merubah molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Dalam hal ini, fermentasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi, seperti meningkatkan kandungan protein dan menurunkan kandungan serat kasar, sehingga pakan hijau dengan kandungan protein yang tinggi dan sebagai sumber energi akan tersedia secara kontinu bagi ternak ruminansia. Baik, selanjutnya fermentasi. Fermentasi berasal dari bahasa Latin yaitu fervere, yang mana artinya adalah mendidihkan. Definisi fermentasi seiring dengan perkembangan zaman berubah menjadi semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang disebut metabolit primer dan sekunder. Contoh mikrobia yang terlibat dalam fermentasi adalah bakteri, khamir, dan kapang. Produk fermentasi yang terbentuk pada umumnya mudah diurai secara biologis dan mempunyai nilai nutrisi yang lebih tinggi dari bahan asalnya. Hal tersebut dikarenakan oleh sifat mikroba yang katabolik atau memecah komponen-komponen yang kompleks menjadi lebih sederhana, sehingga lebih mudah untuk dicerna serta dapat mensintesis beberapa vitamin yang kompleks. Fermentasi juga bermanfaat untuk mengubah bahan organik kompleks seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan mudah untuk dicerna. Manfaat lainnya adalah mengubah rasa dan aroma yang tidak disukai menjadi lebih disukai dan mensintesis protein, bahan makanan lebih tahan lama ketika disimpan dan dapat mengurangi senyawa racun yang dikandungnya. Ya, selanjutnya fermentasi dibedakan menjadi dua berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama fermentasi aerob dan yang kedua fermentasi anaerob. Yang pertama yaitu fermentasi aerob. Fermentasi aerob merupakan fermentasi yang prosesnya membutuhkan oksigen. Hal tersebut karena dengan adanya oksigen, mikroba dapat mencerna glukosa, menghasilkan air, CO2, dan sejumlah energi. Yang kedua yaitu fermentasi anaerob. Fermentasi anaerob merupakan fermentasi yang prosesnya tidak membutuhkan oksigen. Hal tersebut dikarenakan beberapa mikroba dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen, sehingga hanya sebagian dari bahan energi yang dipecah. Kemudian berdasarkan sumber mikroorganismenya, proses fermentasi dibagi menjadi dua. Yang pertama fermentasi spontan. Fermentasi spontan ini merupakan fermentasi bahan pangan
di mana pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Namun, mikroorganisme yang berperan aktif dalam proses fermentasi ini berkembang biak secara spontan. Yang kedua, fermentasi tidak spontan. Fermentasi tidak spontan merupakan fermentasi yang terjadi dalam bahan pangan dan dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Selanjutnya, proses fermentasi harus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mikroorganisme harus dapat tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat dan lingkungan yang sesuai untuk memperbaiki diri. Yang kedua, mikroorganisme harus memiliki kemampuan untuk mengatur ketahanan fisiologi dan memiliki enzim esensial yang mudah dan banyak agar perubahan kimia yang dikehendaki dapat terjadi. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan harus sesuai agar produksi yang dihasilkan dapat maksimum. Ya baik, selanjutnya di sini ada mengenai aplikasi dari teknologi fermentasi sebagai alternatif pemanfaatan bahan pakan ternak ruminansia. Berbagai pengolahan terhadap bahan pakan berserat tinggi telah banyak dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan melalui proses pengolahan secara fisik, kimia, dan biologi ataupun kombinasinya yaitu proses fermentasi. Upaya dalam memperbaiki kualitas gizi, mengurangi atau menghilangkan pengaruh negatif dari bahan pakan tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme melalui proses fermentasi. Pada proses fermentasi akan dihasilkan pula enzim hidrolitik yang membuat mineral lebih mudah untuk diabsorpsi oleh ternak. Nah, berdasarkan hasil studi pustaka kami itu di sini dalam beberapa penelitian melaporkan adanya perubahan komposisi zat-zat dari makanan dalam substrat melalui fermentasi dengan menggunakan efektif microorganism 4 atau EM4. Mikroorganisme alami yang terdapat di dalam EM4 ini bersifat fermentasi atau peragian dan sintetik yang terdiri dari 5 kelompok mikroorganisme yaitu golongan ragi, Lactobacillus, jamur fermentasi, bakteri fotosintetik, dan terakhir ada Actinomycetes. Ya, tadi sudah disinggung sedikit mengenai efektif microorganism 4 atau EM4. Di sini dapat dijelaskan ya sedikit mengenai EM4. EM4 ini merupakan campuran dari berbagai mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber inokulum dalam meningkatkan kualitas pakan ternak. Penambahan EM4 ini biasanya sebanyak 10% volume per berat pada substrat yang dapat menurunkan kadar serat bahan. Berdasarkan studi pustaka dari suatu penelitian, di sini ditunjukkan bahwa adanya peningkatan daya cerna dan kandungan protein bahan pada pakan yang difermentasi dengan menggunakan EM4. Ya, selanjutnya itu ada pengolahan pakan untuk ternak ruminansia menggunakan teknologi fermentasi dengan memanfaatkan berbagai macam limbah. Nah, di slide ke-8 ini ada ke-6 macam limbah yang dapat diolah menjadi pakan ternak ruminansia. Nah, dari masing-masing gambar ini ada berbagai macam manfaat di belakangnya yang menyebabkan atau yang menginspirasi dari ke-6 limbah ini untuk diolah menjadi pakan ternak ruminansia. Nah, yang pertama itu ada ampas sagu di sebelah kanan atas. Itu pemanfaatan ampas sagu ini masih sangat terbatas, hanya memanfaatkan 7% dari ransum unggas. Hal ini disebabkan karena rendahnya kandungan gizi dalam ampas sagu seperti protein kasar yang hanya 3,29%, serat kasar sebesar 18,5%, lemak kasar sebesar 0,97%, abu 4,65%, dan karotenoid sebesar 11,45 mikrogram per gram. Nah, mikroorganisme yang digunakan pada fermentasi ampas sagu ini itu menggunakan Neurospora sp, ada Penicillium sp, dan Trichoderma
Hazianum. Nah, selanjutnya itu di sebelah kirinya itu ada jerami padi. Jerami padi ini mempunyai kandungan nutrisi protein kasar yang rendah, yaitu sekitar 3-5%, dan serat kasar yang tinggi, yaitu lebih dari 34%, dan juga terdapat ikatan lignoselulosanya yang kuat dan kecernaannya yang rendah, sehingga dia dapat digunakan untuk ternak ruminansia. Mikroba yang digunakan untuk fermentasi ini adalah Aspergillus niger. Nah, di sebelah kiri bawahnya jerami padi itu terdapat limbah daun pelepah, daun sawit, dan kulit kopi. Nah, ini memiliki kandungan zat-zat nutrisi, misalnya dari daun pelepah dan daun sawit itu bahan keringnya itu yang sangat besar, yaitu 48,78%, protein kasarnya itu sebesar 5,3%, hemiselulosanya 21,1%, selulosanya itu 27,9%, serat kasarnya itu 31,09%, abunya itu sebesar 4,48%, BETN sebesar 51,87%, lignin 16,9%, dan silika 0,6%. Sedangkan untuk kulit kopinya sendiri memiliki kecernaan protein sebesar 65%. Ini angka yang sangat tinggi, dan 51,4% untuk kulit bijinya. Biasanya mikroorganisme untuk teknologi fermentasi limbah daun pelepah, daun sawit, dan kulit kopi itu menggunakan Trichoderma sp. Nah, selanjutnya gambar di seberangnya itu ada limbah tumpi dan tongkol jagung. Tongkol jagung ini digunakan untuk pakan ternak ruminansia karena memiliki kandungan sebesar 22,97% dan protein kasar sebesar 6,23%. Nah, pengolahan tongkol jagung ini dilakukan dengan cara fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme lokal atau sering disebut MOL. Lanjut ke bawahnya itu ada yang namanya tebon jagung. Tebon jagung ini dia menggunakan biasanya untuk diubah menjadi pakan ternak ruminansia melalui teknologi fermentasi itu menggunakan kultur bakteri Azotobacter yang diternak. Nah, mungkin bisa lanjut ke sebelahnya, itu ada pucuk tebu dan titonia. Hal ini dipilih menjadi pakan ternak karena kandungan dari limbah pucuk tebu memiliki lignin yang cukup tinggi, yaitu sebesar 14% yang dibutuhkan oleh ternak ruminansia. Jadi rata-rata kebanyakan kayak dari berbagai macam limbah ini yang diambil itu yang dilihat atau yang dapat berpotensi untuk menjadi sumber dari pakan ternak ruminansia itu yang memiliki kandungan serat yang tinggi, memiliki kecernaan yang juga tinggi gitu. Terus juga memiliki serat protein yang tinggi sehingga menghasilkan energi yang tinggi juga untuk hewan ternaknya. Oke, selanjutnya itu dilanjutkan ke slide 9. Slide 9 ini sudah termasuk dari literatur review yang dibaca oleh teman-teman kelompok 2. Yaitu yang pertama itu ada literatur review yang berjudul Pengaruh Pemberian Pakan Fermentasi dengan Kultur Bakteri Azotobacter pada Produksi Susu dan Efisiensi Pakan Sapi Perah PFH. Jurnal ini ditulis oleh Yanwariski, Nurholis, dan Endang Setiowati pada tahun 2015. Tujuan penelitiannya sendiri pun itu adalah pengaruh pemberian pakan fermentasi dengan bakteri Azotobacter terhadap produksi susu dan juga efisiensi pakan pada sapi perah PFH. Perlakuannya itu sendiri yaitu ada 2 macam perlakuan. Jadi ada 5 ekor sapi PFH yang diberikan pakan non fermentasi, dan yang kedua itu ada 3 ekor sapi PFH yang diberi makan pakan yang udah difermentasi yang ditambahkan oleh bakteri Azotobacter.
Jadi P0 itu untuk yang non-fermentasi dan P1 itu untuk pakan yang difermentasi menggunakan bakteri Azotobacter. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian pakan pada pakan fermentasi tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil produksi susu dan juga efisiensi pakan pada sapi perah PFH. Hasil rata produksi susu sapi perah PFH dengan pakan tanpa fermentasi sebesar 10,59 plus minus 3,15 liter dan yang diberi makan pakan fermentasi sebesar 13,99 plus minus 2,25 liter. Kalau dilihat selisihnya mungkin emang tidak terlalu signifikan yang diberikan pakan non fermentasi dan yang diberikan pakan fermentasi yang sudah ditambahkan bakteri Azotobacter. Hasil rataan efisiensi pakan sapi per PFH dengan pakan tanpa fermentasi adalah 0,73 plus minus 0,22 dan pakan fermentasi itu sebesar 0,83 plus minus 0,32. Pemberian pakan dengan bakteri Azotobacter cenderung meningkatkan produksi susu dan efisiensi pakan sapi perah PFH. Selanjutnya yaitu kecernaan in vitro fraksi serat kombinasi pucuk tebu dan titonia fermentasi sebagai pakan ruminansia. Penulis Desi Susanti, Novia Manjamarun, Fauzia Agustin, Tri Astuti, dan Gusri Yanti pada tahun 2020. Tujuan penelitian yaitu pengaruh kombinasi pucuk tebu fermentasi dan titonia fermentasi terhadap kecernaan fraksi serat atau neutral detergent fiber NDF, acid detergent fiber ADF, selulosa dan hemiselulosa secara in vitro. Perlakuan. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok atau RAK dengan 4 perlakuan yaitu A. 100% pucuk tebu fermentasi atau PTF ditambah 0% titonia fermentasi atau TF. B. 75% pucuk tebu fermentasi dan 25% titonia fermentasi. Yang C. 50% pucuk tebu fermentasi dan 50% titonia fermentasi, dan D 25% pucuk tebu fermentasi dan 75% titonia fermentasi. Hasil penelitian berdasarkan penelitian diketahui kombinasi 50% pucuk tebu fermentasi 50% ditambah 50% titonia fermentasi dapat memberikan nilai kecernaan in vitro fraksi serat yang lebih tinggi dengan nilai berturut-turut NDF 78,13%, ADF 76,76%, selulosa 80,81% dan hemiselulosa 81,11%. Ya, selanjutnya yaitu pemanfaatan mol mikroorganisme lokal sebagai substitusi biostarter IM4 untuk meningkatkan kualitas nutrisi pakan fermentasi berbasis tongkol dan tumpi jagung. Penulis Hasanah H. Purnamasari Kusbianto, tahun 2020. Tujuan penelitian yaitu pengaruh mol yang berbeda untuk meningkatkan mutu pakan ternak. Lalu perlakuannya itu ada biostarter yang digunakan adalah PO0-nya yaitu IM4, P1-nya itu mol isi rumen, P2-nya itu mol isi rumen ditambah bonggol pisang, P3-nya itu mol isi rumen ditambah rembung, P4 itu mol isi rumen dan daun gamal. Hasil penelitian, pakan yang difermentasi dengan mol yang berbeda-beda dengan menghasilkan penampilan yang baik sesuai dengan karakteristik produk-produk fermentasi, yaitu berbau tape, warna kecoklatan, dan tidak ada kontaminasi jamur. Kandungan serat kasar pakan fermentasi dari yang terendah yaitu P2 sebesar 17,52%, P4 18,3%, dan PO 18,7%, P1 20,05% dan P3 20,65%. Secara umum protein kasar pakan fermentasi masih rendah.
Baik, untuk selanjutnya literatur mengenai teknologi fermentasi yang berjudul Pemanfaatan Limbah Pelepah dan Daun Kelapa Sawit Melalui Fermentasi Trichoderma sp sebagai Pakan Sapi Potong yang ditulis oleh Ahmad Rizali, Fahrianto, Hafiz Ansari, dan Anis Wahdi pada tahun 2018. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai nutrien dan kecernaan pada penambahan pelepah dan daun kelapa sawit, dan juga mengetahui penggunaan optimal inokulum Trichoderma sp melalui fermentasi yang nantinya meningkatkan kecernaan dan nilai gizi dari pakan. Untuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 5 perlakuan dan 3 kali pengulangan, di mana yang pertama ada perlakuan tanpa fermentasi, terus juga ada pemberian inokulum Trichoderma virid dan Trichoderma herzianum sebanyak 3 mili dan 6 mili yang ditambahkan pada limbah pelepah dan daun kelapa sawit. Nah, adapun untuk hasil penelitian dalam jurnal ini atau artikel ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kadar protein yang optimal terjadi pada perlakuan fermentasi menggunakan Trichoderma herzianum 6 mili sebesar 5,35%. Dan juga adanya penurunan kadar serat kasar dan meningkatnya kadar total digestible nutrien atau TDN sebesar 39,14% dan 51,62% yang terjadi saat adanya perlakuan fermentasi menggunakan Trichoderma virid 3 mili. Kemudian untuk dosis optimal dari penggunaan inokulum dalam menghasilkan suatu fermentasi yang baik pada pakan adalah penggunaan Trichoderma sp sebanyak 3 mili dalam 3 kilo bahan. Baik, selanjutnya ada literatur kembali mengenai teknologi fermentasi yang berjudul Teknologi Fermentasi Menggunakan Kapang Trichoderma sp sama seperti sebelumnya untuk meningkatkan kualitas nutrisi dari kulit kopi sebagai pakan ternak ruminansia yang ditulis oleh Dunning dan Karunia pada tahun 2018. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari kualitas nutrisi juga dari penambahan kulit kopi sebagai pakan ternak ruminansia. Nah, untuk perlakuan yang dilakukan di dalam penelitian ini meliputi variabel pengamatan yaitu kualitas fisik yang terdiri dari uji organoleptik dengan jumlah panelis sebanyak 12 mahasiswa yang meliputi tekstur, aroma, bau, dan ada tidaknya kontaminasi, pH menggunakan pH meter, dan uji analisis proksimat. Hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini mencakup sampel kulit kopi yang telah difermentasi menggunakan Trichoderma cair akan menghasilkan dominan berwarna kuning kecoklatan serta memiliki tekstur yang kasar dan bau yang segar namun asam. Nah, untuk pH di dalam kulit kopi hasil fermentasi ini berkisar antara 4. Melalui analisis proksimat juga diperoleh hasil bahwa sampel kulit kopi yang telah difermentasi menggunakan kapang ini memiliki kandungan proteinnya sebesar 13,67%, serat kasar sebesar 26,95%, dan lemak kasar sebesar 1,03%. Ya, selanjutnya yaitu peningkatan kualitas ampas sagu melalui fermentasi sebagai bahan pakan ternak. Penulisnya yaitu Imartaguri, Mirnawati, dan H. Muiz dari tahun 2011. Parameter atau objeknya yaitu menentukan dosis inokulum dan lama fermentasi yang optimum dari berbagai macam mikroorganisme yang dapat meningkatkan kualitas ampas sagu sebagai pakan ternak. Perlakuannya adalah metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL, pola faktorial 3x3x3 dengan 2 ulangan. Faktor pertama adalah jenis mikroorganisme A, yaitu Neurospora sp, Penicillium sp, Trichoderma herzianum. Faktor kedua adalah inokulum B, yaitu 3%, 6%, dan 9%. Faktor ketiga, lama fermentasi C, 4 hari, 7 hari, dan 10 hari. Hasil dari penelitian ini adalah Penicillium sp merupakan mikroorganisme dengan hasil fermentasi terbaik yang memberikan kandungan bahan kering 64,21%, protein kasar 14,08%, dan serat kasar 13,76%. Dengan dosis yang digunakan yaitu inokulum 9% dan lama fermentasi 10 hari. Selanjutnya,
yaitu kualitas hasil fermentasi pada pembuatan pakan ternak ruminansia berbahan baku eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Penulisnya yaitu dari Herlina Fitri Hidajati, Evi Ratnasari, Isnawati, dan Gatot Suparno dari tahun 2015. Tujuan penelitiannya yaitu pengaruh penambahan ragi tempe pada kualitas pakan ternak dan menentukan waktu yang optimum untuk fermentasi. Perlakuannya adalah metode ini menggunakan 5 konsentrasi ragi tempe, yakni 0 gram per kilogram VO, V0, 14 gram per kilogram V1, 17,5 gram per kilogram V23, 21 gram per kilogram V3, dan 24,5 gram per kilogram V4 selama 5 hari L5 dan 10 hari yaitu L10. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Hasil penelitian yaitu hasil fermentasi eceng gondok berstruktur lemah, berwarna coklat kehitaman dengan aroma cenderung berbau khas tempe. Hasil analisis proksimat diketahui bahwa perlakuan V1 yaitu 14 gram per kilogram mengandung kandungan gizi terbaik, yaitu memiliki kandungan protein kasar yang paling tinggi yakni 11,09% dan kadar serat kasar yang relatif rendah 21,16% dan kandungan energi 1004,27 kilokalori per kilogram. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh penambahan Aspergillus niger iradiasi sinar gamma dosis rendah pada jerami padi fermentasi dan evaluasi kualitasnya sebagai pakan ternak ruminansia secara in vitro, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan kualitas jerami padi hasil fermentasi dengan Aspergillus niger yang diiradiasi sinar gamma dosis rendah sebagai pakan ternak ruminansia secara in vitro. Di mana metode yang dilakukan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama orientasi dosis iradiasi sinar gamma pada Aspergillus niger, tahap kedua yaitu fermentasi jerami padi menggunakan Aspergillus niger iradiasi sinar gamma dosis optimum yang kita peroleh pada tahap pertama, dan tahap ketiga yaitu evaluasi jerami padi fermentasi sebagai pakan ternak secara in vitro. Di mana pada tahap pertama orientasi dosis iradiasi sinar gamma dilakukan pada variasi dosis iradiasi sinar gamma yaitu 0, 125, 250, 375, 500, 625, dan 750 gray. Tahap kedua yaitu metode fermentasi, masuk ke proses fermentasi, di mana metode fermentasi yang digunakan adalah metode solid state fermentation. Metode solid state fermentation adalah metode fermentasi yang substratnya tidak larut dan tidak mengandung air bebas, tapi cukup mengandung air untuk keperluan mikroba, di mana pada percobaan ini substrat padat yang digunakan adalah jerami padi gitu. Selanjutnya pada saat proses fermentasi, parameter yang diukur yaitu aktivitas enzim selulase dan kandungan glukosa pada hari ke 0, 7, 14, 21, ada parameter pH dan juga bobot biomasa fungi. Sedangkan pada tahap ketiga untuk evaluasi dari jerami padi itu sendiri dilakukan beberapa parameter kandungan nutrisi yang meliputi kadar lemak kasar, pengukuran acid detergent fiber atau ADF, dan natural detergent fiber atau NDF. Selanjutnya ada pengukuran kadar protein kasar, pengukuran kadar bahan kering, dan bahan organik secara in vitro. Fermentasi dan evaluasi dilakukan dengan 3 perlakuan, yaitu jerami padi fermentasi atau P0, jerami padi fermentasi Aspergillus niger 0 gray atau nanti dinamakan P1, dan jerami padi fermentasi Aspergillus niger 500 gray atau P2. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian, di mana untuk orientasi dosis sendiri diperoleh aktivitas enzim selulase paling tinggi pada dosis 500 gray, di mana Aspergillus niger ini merupakan suatu mikroorganisme dari kapang yang sangat berpotensi untuk mengekspresikan enzim selulase yang mampu menghidrolisa selulosa dan lignin. Nah, perlakuan dari iradiasi sinar gamma ini pada Aspergillus niger menyebabkan peningkatan kecernaan bahan organik karena nantinya dinding sel dari bahan tersebut akan terdegradasi dan akan menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi pakan ternak ruminansia. Selanjutnya setelah diperoleh dosis optimumnya yaitu untuk meningkatkan aktivitas
enzim selulase itu pada dosis 500 gray, maka proses tahap selanjutnya untuk fermentasi dan evaluasi dilakukan pada jerami padi, fermentasi Aspergillus niger tanpa perlakuan iradiasi atau P0, nanti disebut P0. Selanjutnya P1 itu jerami padi Aspergillus niger yang diiradiasi pada 0 gray, dan P2 itu nanti jerami padi yang difermentasi dengan Aspergillus niger yang telah diiradiasi sinar gamma 500 gray. Nah, untuk hasil dari parameter kandungan atau aktivitas enzim selulase jerami padi fermentasi 500 gray itu terbukti menurun sekitar 18% menjadi 30,26 unit per gram bahan kering pada hari ke-21, sedangkan jerami padi fermentasi 0 gray atau P1 ini dan P0 masing-masing hanya memproduksi enzim selulose sebesar 9,23 unit per gram bahan kering dan 7,59 unit per gram bahan kering, dimana nilai tertinggi diperoleh pada yang 500 gray tadi. Selanjutnya untuk kandungan glukosa, Aspergillus niger ini menghasilkan 15 jumlah glukosa paling banyak pada hari ke-14, yaitu sebesar 247,33 mg per gram bahan kering pada jerami padi fermentasi Aniger 500 gray atau pada P2, dan nilai pH fermentasi Aspergillus niger 500 gray ini diperoleh sebesar 6,96, sedangkan jerami fermentasi O0 gray sebesar 7,46. Pertumbuhan mikroba menunjukkan nilai yang tidak stabil pada masing-masing hasil fermentasi jerami. Jerami padi fermentasi 0 gray memiliki nilai bobot biomasa fungi tertinggi pada hari ke-7, yaitu sebesar 113,32 mg per gram bahan kering. Selanjutnya untuk evaluasi dari kandungan jerami padi itu sendiri, jerami padi yang difermentasi oleh Aspergillus niger yang diiradiasi maupun tidak, menunjukkan kandungan bahan kering dan protein kasar pada jerami fermentasi lebih tinggi daripada jerami tanpa fermentasi dengan presentasi selisih secara berturut-turut sebesar 2,37% dan 0,43%. Proses fermentasi menurunkan kandungan bahan organik namun meningkatkan kandungan neutral deterjen fiber dan asid deterjen fiber. Sedangkan untuk kadar amonia dan TFFA pada jerami padi fermentasi dengan dosis iradiasi 500 gray mempunyai nilai terendah daripada jerami tanpa fermentasi dan jerami pada fermentasi dengan dosis iradiasi 0 gray, yaitu sebesar 4,73% dan 3,92 mmol per 100. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya jerami padi fermentasi yang diiradiasi oleh sinar gamma ini mampu meningkatkan kualitas untuk pakan ternak ruminansia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami paparkan, apa yang telah kami jelaskan bisa menambah wawasan bagi pendengar semua dan juga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.